Pria itu membidik seekor kijang, menekan pelatuk, namun tanpa sengaja mengenai bagian belakangnya. Ketika melihat kijang itu berlari ke arah berlawanan, Jack tidak panik. Ia mengambil selongsong peluru dan mulai mengikuti jejaknya. Namun saat tiba di lokasi, ia melihat genangan darah yang cukup besar. Seketika ia merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Mengikuti jejak darah itu, ia segera menemukan seekor anjing pemburu yang terluka di dekat sana. Dari situ ia menyadari bahwa pasti telah terjadi baku tembak di tempat itu. Ia segera melacak arah sebaliknya dan tak lama kemudian, di kaki gunung ia menemukan beberapa kendaraan. Untuk memahami situasinya, Jack mendekat dengan hati-hati. Semua orang di tanah sudah tewas. Ia bergerak ke belakang salah satu truk untuk memeriksa, dan betapa terkejutnya ia ketika menemukan muatan yang masih penuh. Jika barang-barangnya masih di sini, berarti seseorang telah mengambil uangnya dan melarikan diri, mungkin dalam keadaan terluka parah. Benar saja, tak jauh dari sana, di bawah sebuah pohon besar, ia melihat sosok seseorang. Namun alih-alih langsung menghampiri, Jack berjongkok diam selama setengah jam. Baru setelah yakin tidak ada gerakan, ia mendekat perlahan. Pria di bawah pohon itu sudah meninggal. Ketika Jack membuka koper di samping tubuhnya, ia menemukan 2 juta dolar di dalamnya. Ia tahu uang sebanyak itu bisa membawa masalah besar. Tapi siapa yang tega membiarkan uang tunai sebanyak itu begitu saja? Ia pun segera mengambil koper itu dan pergi. Jack tiba di sebuah motel pinggir jalan, lalu dengan hati-hati menyembunyikan koper itu di saluran ventilasi kamar 137. Kemudian ia sengaja memesan kamar sebelahnya, kamar 138. Namun tanpa ia sadari, seorang pembunuh telah mengikutinya. Pembunuh itu menargetkan kamar 137. Ia melepas sepatunya dan berjalan perlahan mendekat. Lalu dengan pistol baut, ia menghancurkan kunci pintu dan mulai menembak membabi buta. Tiba-tiba, ia melihat sebuah tangan di cermin. Seseorang di dalam kamar itu sedang memohon agar nyawanya diselamatkan. Agar pakaiannya tidak terkena darah, si pembunuh menutup tirai. Meski semua orang di kamar itu tewas, ia tak menemukan koper tersebut. Tanpa ia sadari, Jack sudah lebih dulu menarik koper itu lewat saluran ventilasi ke kamar sebelah. Baru ketika ia melihat goresan di saluran itu, si pembunuh menyadari apa yang terjadi. Namun ia tidak mau menyerah. Ia menggunakan cara yang sama untuk membuka pintu kamar Jack, tapi Jack sudah kabur. Ia kemudian menginap di motel lain. Namun saat berbaring di tempat tidur, Jack merasa ada yang aneh. Untuk memastikan, ia cepat-cepat membuka koper dan memeriksanya. Benar saja, di dalamnya terdapat alat pelacak. Lampu merah kecil di alat itu berkedip, dan makin lama kedipannya semakin cepat. Rasanya seolah sang pembunuh sudah tepat berada di belakangnya.